Tentang kemungkinan yang kedua orang melakukan kejelekan yang telah disebutkan tadi, bahwa seseorang sebenarnya mengetahui tentang keburukan suatu kejelekan, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, Lalu bagaimana caranya agar tidak mengedepankan hawa nafsu, Ustaz? nah, Kadang sudah bertekad kuat, tapi tetap saja kalah dengan hawa nafsu. Dan apakah ada doa khusus agar terlindung dari hal tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu nah. fiikum. Baik, syukran atas ya ukhti yang bertanya. Fauzi, ya barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kita telah berusaha untuk terus ya berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu, untuk mengikuti al-haq, tapi terkadang terus ya dorongan dan juga ya pengaruh hawa nafsu ternyata lebih mendominasi, sehingga juga terkadang terjerumus ke dalam ya mengikuti hawa nafsu. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk bisa terus istiqomah dan betul-betul memperjuangkan atau menerima al-haq, mengedepankan kebenaran? Yang pertama adalah banyak berdoa. Banyak berdoa. Doa untuk keteguhan hati, ketetapan ya. Ketetapan apa? Hati di atas agama Allah. Nah, ini yang pertama. Karena sesungguhnya hati kita berada di antara genggaman jari tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan berubah kapan saja. Ya. Maka memohon pertolongan pada Allah. Di antara atau bahkan doa yang banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang pertama. Berdoa. Dan juga bisa kita pahami dan pelajaran tersebut bisa kita petik dari apa yang selalu kita ucapkan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Itu sesungguhnya bukan sekedar memohon hidayah, tapi memohon keteguhan di atas hidayah. Karena alhamdulillah kita mendapatkan hidayah. Tapi kita membutuhkan pertolongan untuk teguh di atas hidayah. Maka terus kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Itu yang pertama. Yang kedua, terus bekali diri dengan ilmu yang benar. Karena ilmu yang benar terus akan menanamkan keyakinan. Dan keyakinan tersebut tentu akan menjadikan seorang teguh dan kokoh di atas al-haq. Dia tidak akan ragu-ragu. Betul meyakini ini hawa nafsu, bukan ilmu. Dia yakin ilmu menuntun kita untuk selalu ya, mengikuti al-haq. Nah, jadi terus belajar. Makanya dalam hal ini untuk membentengi diri dari terjerumus dalam syubhat tadi, maka seorang membutuhkan ilmu. Dan untuk membentengi diri dari terjerumus dalam syahwat membutuhkan kesabaran. Dengan demikian seorang akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, menjadi panutan dalam hidup ya, kehidupan dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan di antara mereka ya, a'immah, para imam, panutan umat, contoh dan tauladan bagi masyarakat. Naam, kenapa demikian? Karena mereka orang-orang yang sabar. Ya. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat kami. Yakin ini buah dari keilmuan. Ilmu yang benar akan melahirkan keyakinan. Maka dia akan selamat. Dan keyakinan dia akan menepis berbagai syubhat, dan dengan kesabaran dia akan menepis berbagai syahwat, merupakan dorongan dari ya, hawa nafsu, jiwa yang mengajak kepada kejahatan, dan syaitan. Taib. Yang selanjutnya, ya, hendaklah seorang ya menanamkan dalam dirinya dan memahami, menanamkan dan berusaha untuk terus ya meyakinkan pada dirinya bahwa keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan istislam. Apa maksud istislam? Pasrah dan berserah diri. Nah, pasrah dan berserah diri. Dan itu konsekuensi dari iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah bersumpah dengan dirinya, "Fala wa rabbik." Fala wa rabbik. Maka demi Rabbmu, la yu'minun, tidaklah mereka beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum,
sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak ada pada diri mereka haraj, rasa tidak senang, ya, tidak suka terhadap keputusan tadi. Maafi, tidak ada sama sekali. Ya. Wa yusallimu taslima, mereka pasrah dan berserah diri. Seorang yang ridho kepada keputusan Allah dan pasrah terhadap perintah Allah, dia akan selamat dari hawa nafsu. Nah, selamat dari hawa nafsu. Akan selamat dari hawa nafsu. Hal yang selanjutnya, ya, kita pahami bahwa mengikuti hawa nafsu itu petaka, sumber petaka, musibah, ya. Sehingga itu akan menjerumuskan seorang dalam kebinasaan. Nah, dan setiap orang yang tidak mengikuti al-haq pasti mengikuti hawa nafsunya. Dan tadi Allah mengancam, ayat yang telah sebutkan, tidak akan kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia, yang diibadati, yang ditaati, yang dilaksanakan keinginannya. Nah, oleh karena itu tidak akan mungkin benar keislaman seorang. Tidak akan sempurna imannya, tidak akan tulus hatinya, tidak akan benar akidahnya sampai dia itu mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dalam sebagian hadis, kendati sanadnya lemah, tapi maknanya benar, yaitu diriwayatkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman seorang kalian kecuali hawa nafsu mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Nah, ini diantara hal yang harus diperhatikan. Kemudian tinggalkan berbagai pemikiran yang sesat tadi. Jangan beri telinga kita, jangan buka telinga kita untuk mendengar hal yang syubhat, atau membaca hal yang syubhat. Kemudian juga tinggalkan persahabatan dengan orang-orang yang memiliki syubhat. Maka demikian seorang insyaallah akan bisa menundukkan hawa nafsu. Nah, perjuangan ini perjuangan yang paling berat. Seorang akan bisa melawan musuh di medan perang tatkala dia itu mampu menundukkan hawa nafsu. Ini jihad yang paling besar, itu menundukkan hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena secara tabiat dari jiwa tersebut adalah ammaratun bisu'. Itu yang katakan Allah Subhanahu wa taala. Inna nafsa la ammaratun bisu'. Nah, ini yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam.